Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Frederick. Ini sudah memasuki video episode ketiga. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem persamaan linear, tentang dasar-dasar penulisan vektor, cara penjumlahan, dan juga pengurangannya. Di video sebelumnya juga kita sudah membahas tentang matriks, di mana kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan juga multiplikasi matriks. Jadi, di video kali ini kita akan sedikit mengulas kembali topik yang kita bahas pada video sebelumnya, yaitu tentang tata cara penulisan matriks dan juga bagaimana cara melakukan multiplikasi pada matriks, serta membuktikan beberapa sifat-sifat yang ada pada matriks. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke topik tersebut. Nah, seperti yang bisa kita lihat di video sebelumnya, kita membahas tentang tata cara untuk penulisan matriks. Di mana kita bisa lihat bahwa untuk persamaan 2.8, kita melihat ada dua persamaan yang tergolong di dalam sistem persamaan linear dua variabel, di mana variabel pertamanya itu adalah x1 dan variabel keduanya itu adalah x2. Nah, menurut tata cara penulisan sistem persamaan menuliskan persamaan tersebut dalam bentuk matriks, kita itu dapat mengelompokkannya ke dalam eh, variabel x1 dan x2, di mana kedua persamaan ini nanti kita akan gabungkan di dalam satu matriks. Nah, tata cara penulisannya adalah sebagai berikut. Sesuai dengan aturan penulisan pada persamaan 2.9, maka kita dapat melihat bahwa 4 dan 2, di mana yang menjadi koefisien dari variabel x1 pada persamaan 2.8 ini kita tuliskan 4 dan 2. Jadi ini merupakan matriks kolom, di mana terdapat variabel 4 dan 2. Kemudian kita kalikan dengan x1 ditambah dengan 4 dan minus 4, di mana 4 dan minus 4 ini merupakan koefisien dari variabel x2 di dalam sistem persamaan linear variabel persamaan 2.8. Sehingga dapat kita tuliskan dalam satu matriks kolom juga dikalikan dengan x2 menghasilkan output yang kita representasikan juga, yang kita tuliskan juga di dalam matriks, yaitu 5 dan 1. Jadi tata cara penulisan matriks pada persamaan 2.9 ini telah kita rujuk, telah kita tuliskan ke dalam persamaan umumnya. Kemudian berdasarkan dua persamaan 2.10, kita kelompokkan setiap koefisien dari variabel yang ingin dicari, ya di mana dalam hal ini itu merupakan x1 dan juga x2 dalam satu matriks yang besar. Jadi karena ini memiliki dua variabel yang tidak diketahui, maka dan juga dua persamaan yang diketahui, maka matriksnya akan kita gabungkan menjadi matriks persegi 2 kali 2. Nah, jadi kita dengan menggabungkan persamaannya itu menjadi 4 2 4 minus 4. Jadi kita gabungkan dalam satu matriks persegi, di mana x1 dan x2 tersebut kita juga akan masukkan ke dalam satu matriks yang boleh dapat kita katakan ini adalah matriks X, sementara ini adalah matriks A, atau matriks yang berisi koefisien dari setiap variabel variabel x1 dan x2 pada setiap persamaan, sama dengan matriks dari 5 dan 1, dan ini tidak berubah karena ini hanya merupakan satu satu hasil tunggal sehingga tidak mengalami perubahan. Nah, begitu pula cara begitu pula cara menulis sistem persamaan linear dua variabel di dalam bentuk matriks sesuai dengan
format persamaan 2 tik 10. Kemudian, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa matriks ini dia memiliki elemen M dan elemen N itu yang merupakan nilai dari suatu bilangan, di mana matriks A itu adalah memiliki ukuran M dikali N. Artinya matriks A ini dia berukuran M dikali N. Artinya dia memiliki M baris dan juga N kolom, di mana masing-masing elemen, masing-masing nilai yang terdapat pada koordinat baris dan kolom itu merupakan elemen bilangan real. Jadi itulah sedikit review tentang matriks. Jadi di dalam matriks tersebut kita juga telah mempelajari bagaimana tata cara penjumlahan matriks di video sebelumnya dan juga bagaimana tata cara perkalian matriks. Di mana kita juga bisa melihat kita telah membuat contoh 2.3 di video sebelumnya dengan tata cara perkalian seperti ini. Di mana step by step atau gambaran lebih rincinya di dalam perkalian matriks ini, apabila kita ingin mengalihkan matriks A dengan matriks B, maka cara penyusunannya adalah seperti ini. Dengan tata cara eh, pengerjaan secara rincinya adalah baris dari matriks pertama dikali kolom pada matriks kedua. Jadi 1 dikali 0 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali 0 itu adalah elemen itu adalah hasil untuk matriks pada kolom pertama dan baris pertama. Begitu pula juga untuk baris kedua dan kolom pertama. Kita mengalihkan kolom pada baris kedua matriks A dengan kolom pertama dari matriks B. Jadi 3 kali 0 tambah 2 kali 1 tambah 1 kali 0. Sehingga inilah tata caranya. Sehingga menghasilkan dapatlah hasilnya 2. Dan seterusnya kita cari, maka kita akan mendapatkan hasil perkalian matriks AB ini adalah 2, 3, 2, 5. Begitu pula juga dengan BA. Konsepnya sama, baris pertama dari matriks paling kiri dikalikan dengan kolom pertama dari matriks yang paling kanan. Jadi perkaliannya adalah 0 kali 1 tambah 2 kali 3. Dan seterusnya sehingga mendapatkan matriks BA hasilnya itu adalah merupakan matriks persegi berukuran 3 kali 3. Jadi itulah bagaimana tata cara untuk perkalian dua buah matriks. Di video sebelumnya juga kita telah singgung beberapa sifat-sifat dari matriks. Yang pertama itu adalah sifat asosiatif. Asosiatif ini maksudnya adalah perkalian 3 buah matriks atau lebih tidak memerhatikan urutan mana duluan yang dikalikan. Artinya, apabila kita terdapat matriks A, B, dan C yang ingin kita kalikan secara bersamaan, apabila kita kalikan matriks A, B dulu, kemudian baru C, atau kita kalikan matriks B, C terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan matriks A, itu hasilnya tetap sama. Jadi, bagaimana cara kita membuktikannya? Langsung saja kita buat masing-masing variabel dari matriks. Artinya kita misalkan, kita tidak dalam hal ini kita akan membuktikan dengan menggunakan variabel aljabar karena kita mengetahui juga bahwa apabila kita melakukan pembuktian dengan menggunakan angka, bisa jadi itu memiliki kemungkinan pilihan angka yang kita pilih itu mampu mampu memiliki peluang untuk membuktikan. Namun ketika kita tidak memilih angka yang benar, itu memiliki kecenderungan untuk menghasilkan jawaban yang tidak benar. Jadi untuk mengeneralisasi segala bentuk pembuktian akan kita gunakan dalam bentuk variabel. Jadi kalau misalkan kita misalkan matriks A itu adalah matriks dengan ukuran 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Jadi bagaimana cara kita membuktikan? Kita misalkan masing-masing elemennya itu adalah A, B, C, D, E, F. Begitu pula dengan matriks B. Matriks B merupakan matriks 3 kali 2 di mana masing-masing variabelnya itu adalah HI, JK, L, dan M. Kemudian untuk matriks C itu merupakan matriks 2 kali 2 di mana masing-masing kita misalkan variabelnya itu adalah N, O, P, dan Q. Jadi pertama-tama langkah yang kita lakukan
adalah kita mengalihkan matriks A dan B. Jadi ketika kita melakukan perkalian matriks A dan B, kita mengalihkan sama seperti yang telah kita ajarkan di perkalian contoh 2.3, yaitu untuk menemukan baris pertama kolom pertama, kita harus mengalihkan baris pertama pada matriks A, lalu kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks B, sehingga kita mendapatkan AH tambah BJ tambah JL. Begitu pula juga untuk mendapatkan baris kedua kolom pertama. Kita kalikan baris kedua dari kolom matriks A dengan kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks B, sehingga kita dapatkan D kali H tambah E kali J tambah F kali L. Begitu pula untuk baris pertama kolom kedua dan juga baris kedua kolom kedua. Nah, setelah kita dapatkan, kita akan mendapatkan satu matriks 2 kali 2 dan yang juga dapat kita gunakan untuk mengalihkan ke matriks C. Jadi ketika kita mengalihkan matriks C itu prinsipnya sama juga. Kita AH tambah BJ tambah CL dikali N ditambah juga AI tambah BK tambah CM dikali P. Sehingga setelah kita dapatkan semuanya, kita jabarkan, kita urai setiap variabel yang terdapat dalam matriks, sehingga kita akan mendapatkan AHN tambah BJN tambah CLN tambah AIP tambah BKP dan tambah CMP. Ini persamaan yang boleh dibilang panjang karena kita menggunakan seluruhnya variabel untuk membuktikan. Sampai dengan kita mendapatkan DHO dikali EJO dikali FLO dikali DIQ dikali EKQ ditambah FMQ. Nah, jadi itulah bagaimana cara membuktikan matriks tersebut. Tentu untuk membuktikan dengan metode seperti ini, teman-teman harus menguasai dengan baik dasar-dasar dari aljabar itu sendiri. Karena aljabar itu merupakan salah satu tools yang boleh dibilang sangat membantu di dalam proses pembuktian dan juga perhitungan matematika. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan satu satu buah bukti, jadi kita underline dengan warna kuning, di mana yang di mana ini kita menganggap ini adalah salah satu metode di mana kita mengalihkan dulu matriks AB kemudian C. Jadi ini adalah hasilnya. Kemudian untuk yang kedua, kita mengalihkan dulu matriks B dan C. Di mana kita susunnya seperti ini. Untuk mendapatkan baris pertama kolom pertamanya, kita harus mengalihkan baris pertama matriks B dan juga kolom pertama matriks C. Jadi kita kalikan, hasilnya adalah HN tambah IP. Kita kerjakan seterusnya sampai kita mendapatkan LO ditambah MQ. Nah, ini adalah hasil dari elemen yang terdapat pada baris ketiga kolom kedua. Kemudian setelah kita dapatkan BC ini, baru kita kalikan dengan matriks A. Nah, dengan matriks A ini kita akan kalikan seperti yang tadi, kolom dikali baris dikali kolom. Jadi A dikali HN tambah IP ditambah B dikali JN tambah KP tambah C dikali LN tambah MP. Kita kalikan untuk semua elemen yang terdapat di dalam matriks, sehingga kita akan mendapatkan ukuran matriks 2 kali 2, di mana sama dengan hasil yang pertama, matriksnya juga ukuran 2 kali 2. Namun kita perlu membuktikan apakah isi dari setiap elemen pada matriks ini pada kolom I dan baris ke J itu memiliki nilai yang sama atau variabel penyusun yang sama. Jadi kita kalikan AHN tambah AIP tambah BJN tambah BKP tambah CLN tambah CMP. Lalu setelah kita dapatkan semuanya ini, kita buktikan. Kita kita copy persamaan ini, kita ke bawah untuk dibandingkan. Ternyata setelah kita lihat bahwa dia memiliki kecenderungan yang sama, di mana sama-sama memiliki AHN, sama-sama memiliki BJN, sama-sama memiliki CLN, sama-sama memiliki AIP, sama-sama memiliki BKP, sama-sama memiliki CMP, dan seterusnya untuk baris kedua, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, dan baris kedua, kolom kedua. Jadi membuktikan bahwa
ini matriks memiliki sifat asosiatif. Jadi dengan kedua persamaan ini dapat kita katakan perkalian matriks adalah memiliki sifat asosiatif. Lalu yang kedua yang akan kita bahas adalah sifat distributif. Nah, jadi di dalam distributif ini dikatakan bahwa matriks apabila kita mendapatkan matriks A, B, dan C di mana matriks A dan B memiliki dimensi yang sama dan matriks C dan D itu memiliki dimensi yang sama pula di mana apabila kita kalikan matriks A dan matriks A dan matriks C ataupun matriks B dengan matriks D itu hasilnya dapat dikalikan. Kedua matriks dapat dikalikan karena memiliki dimensi matriks yang saling bertetanggaan atau saling berkaitan. Jadi kita misalkan saja matriks A matriks A dan B itu adalah kita ambil beberapa dari rumus-rumus yang tadi, maka A sama dengan B sama dengan kemudian dalam hal ini karena matriks A dan B ini memiliki dimensi yang sama, dan maka kita misalkan saja keduanya adalah matriks yang sama. Karena pada dasarnya kalau kita membuktikan dengan aljabar, maka kita tidak memerlukan contoh matriks A dan matriks B dengan nilai berbeda. Kita cukup buktikan dalam aljabar. Maka ini kita misalkan ini matriks C sama dengan matriks D. Nah, jadi kita mendapatkan kita misalkan dua matriks tadi, kita ingin membuktikan apakah matriks A tambah B sama dengan C ini sama dengan A kali C tambah B kali C. Jadi bisa kita buktikan matriks A tambah B sama dengan tambah ini sama dengan 2 dikali matriks A, B, C, D, E, F. Maka kita bisa buktikan bahwa kita kalikan matriks A dengan matriks C. Matriks AC adalah karena matriks AC ini memiliki sama sama dengan perkalian yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu yang ini, maka tanpa kita langsung saja kita langsung copy saja. Maka kita menghasilkan ini. Untuk matriks BC juga, untuk matriks BC, karena matriks BC dan AC itu sama, karena matriks A dan B sama, maka matriks AB juga memiliki hal yang sama juga. Artinya AB tambah AC sama dengan
Dua dikali. Hmm. Jadi kita dapatkan ini. Kemudian dari A tambah B ini sebelumnya kita harus buat, kita underline dulu ini warna hijau. Nah, kemudian kita kalikan matriks A tambah B ini dengan kali matriks C. Jadi A tambah B kali C ini sama dengan, sama dengan dikali dengan matriks C. Matriks C. Sehingga kita akan mendapatkan karena A, B, C ini dia memiliki pola yang sama, maka kita dapat katakan karena dia memiliki pola yang sama, maka kita dapat kita katakan bahwa ini adalah dua kali dari matriks perkalian ini. Dua kali dari perkalian matriks AB maupun AC, sehingga dapat kita katakan juga bahwa hmm, hmm, maka dapat kita katakan bahwa si eh, matriks sifat perkalian matriks itu juga bersifat distributif. Jadi ini sudah membuktikan dua sifat dari matriks, yaitu asosiatif distributif. Dan mat- sifat matriks yang ketiga itu adalah multiplikasi dengan matriks identitas, di mana kita bisa melihat bahwa berdasarkan sifat matriks berdasarkan sifat matriks, matriks dengan ukuran apapun apabila dikalikan dengan matriks identitas maka hasilnya akan sama. Jadi ya, dari hal tersebut tidak heran karena kita sudah mengetahui bahwa matriks identitas itu adalah matriks yang semuanya nol kecuali diagonalnya. Diagonalnya hanya bernilai satu. Artinya masing-masing nilai pada diagonalnya baris pertama, kolom pertama, ataupun sampai baris ke I, kolom I secara general, secara umum kita representasikan itu merupakan nilai memiliki nilai satu, sisanya adalah nol. Sehingga apapun yang dikalikan, matriks apapun yang dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Dan kemudian kita memasuki salah satu topik yang disebut sebagai inverse dan transpose matrix. Pertama, kita akan membahas tentang inverse matrix. Nah, jadi berdasarkan definisi
2,3, kita anggap terdapat suatu matriks persegi ukuran n kali n. Matriks itu kita sebut matriks A. Dan kita anggap matriks B juga memiliki ukuran n kali n. Di mana apabila kedua matriks A dan B itu dikalikan, maka akan menghasilkan matriks identitas. Atau kita balik, matriks B dikali matriks A juga akan menghasilkan suatu matriks, yaitu matriks identitas. Artinya dua buah matriks ini kalau kita kalikan, mau yang manapun kita kalikan pertama, maksudnya yang manapun posisinya kita letakkan, maka hasilnya itu adalah matriks berbentuk identitas di mana hanya diagonalnya bernilai satu, sisanya adalah nol. Jadi itu merupakan, jadi itu bisa dikatakan bahwa B adalah inverse, matriks inverse dari A yang kita notasikan menjadi A pangkat minus satu, yang menandakan itu adalah inverse matrix. Jadi bagaimana cara kita mencari dari suatu nilai matriks, inverse dari suatu matriks, maka pertama-tama itu kita definisikan dulu matriks A. Matriks A itu kita definisikan yang pertama itu adalah matriks, misalkan kita misalkan matriks 2 kali 2, lalu kita misalkan bahwa di dalam matriks ini adalah A11, ini A21, yang menunjukkan ini adalah elemen matriks A pada pada baris kedua kolom pertama. A12 itu artinya baris pertama kolom kedua, dan ini adalah baris kedua kolom kedua. Kemudian kita akan mengalihkan matriks A ini dengan suatu matriks A yang kita katakan matriks A absen, di mana matriks A absen ini uh, merupakan modifikasi dari matriks A, di mana bisa kita lihat bahwa posisi dari elemen A11 dan A12 itu dibalik. Kita balik posisinya. Kemudian untuk untuk elemen 2, A12 dan A21 ini kita beri nilai sebaliknya. Artinya kita kali dengan -1 atau kalikan dengan negatif. Artinya kalau awalnya ini adalah -2, maka kita kalikan dengan -1, maka hasilnya di sini akan 2. Begitu pula kalau di sini 2, kita kalikan dengan minus, artinya menjadi -2. Jadi itu maksudnya. Ini di mana diagonal dari kiri ke kanan, diagonal menurun dari kiri ke kanan, itu bertukar posisi, sementara diagonal dari kiri ke kanan secara menaik itu bertukar tanda dalam bahasa sederhananya. Sehingga kalau kita kalikan matriks A dengan matriks A absen ini, maka kita akan dapatkan A11 kali A22 dikurang A12 dikali A21. 0, 0, A11 kali A22 dikurang A12 dikali A21. Jadi perkaliannya itu sama seperti yang kita buat tadi, perkalian di mana matriks kiri ke baris dari matriks kiri dikali kolom dari matriks kanan. Jadi kita akan mendapatkan persamaan matriks ini. Nah, dari sini kita bisa melihat ada satu kemiripan dengan matriks identitas. Ada satu kemiripan di mana ini memiliki konstanta atau nilai skalar yang sama, yaitu A11 kali A22 dikurang A12 A21. Demikian pula dengan yang ini. Artinya kita bisa menarik keluar nilai konstanta tersebut dan membuatnya menjadi A11 kali A22 dikurang A12 dikali A21 dengan di dalam matriksnya itu menjadi 1001. Artinya apa itu? Kalau kita lihat matriks 1001 itu merupakan matriks identitas. Jadi kita langsung saja buat notasinya menjadi I atau matriks identitas. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai ini, maka kita mengetahui bahwa inverse dari matriks dari A atau A-1 itu sama dengan 1 per hasil dari
nilai perkalian matriks ini atau konstanta yang kita tarik keluar tadi dikali dengan matriks A absen atau matriks yang telah kita modifikasi tadi sesuai dengan aturan atau dalil dari matriks A. Jadi kita mengetahui bahwa ini A-1 ini itu merupakan inverse dari matriks A yang mana juga di dalam persamaan definisi 2.3 ini itu adalah matriks B. Jadi kalaupun kalaupun kita ingin mengalihkan nanti matriks A dengan matriks A-1 atau matriks A-1 dikali matriks A, itu nanti hasilnya adalah matriks I atau matriks identitas. Nah, jadi itu adalah konsep dari inverse matrix. Namun perlu teman-teman perhatikan bahwa perkalian antara namun perlu kita ketahui bahwa matriks inverse ini dapat kita cari asalkan penyebut atau penyebut ini tidak nol, artinya eh, A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21 itu tidak sama dengan nol. Karena kenapa? Kalau nol itu tidak akan memiliki inverse. Sama seperti matematika biasa. Apapun yang dibagi nol itu semuanya juga tidak memiliki hasil atau tidak terdefinisi. Jadi jadi syarat untuk mendapatkan inverse dari suatu matriks, kita harus memastikan bahwa ini determinan atau A absen A dikali A absen ini harus tidak sama dengan nol. Nah, kemudian ini ada contoh 2.4. Dikatakan bahwa matriks A dan matriks B yang sama-sama memiliki dimensi 3 kali 3. Apabila kedua matriks ini dikalikan, maka akan menghasilkan matriks identitas. Yang mana dikatakan bahwa uh, matriks A dan matriks B adalah saling inverse. Jadi, bagaimana cara kita membuktikannya? Langsung saja kita kerjakan contoh soal 2.4. Cinta yang menyatukan kita yang tak sama. Aku yang mengada dan tanganku kau genggam. Berjalan selabar pun tak mudah. Apakah kita salah? Tuh, kata-katanya dong. Ketika kau berkaca, wajahmu memberikan doa, tetap semangat. Ada saatnya kau akan menjadi pangeran Hercules yang menyatakan cinta kepada para wanita dengan segenap medical glory dan epic abadi. Adios, Formosa, el Futuro. Tuh, kata-katanya dong. Ketika kau berkaca, wajahmu memberikan doa, tetap semangat. Ada saatnya kau akan menjadi pangeran Hercules yang menyatakan cinta kepada para wanita dengan segenap medical glory dan epic abadi. Adios, Formosa, el Futuro. Jadi langsung saja kita kerjakan.
sampel 2,4. Nah, kita misalkan kita tuliskan kembali dulu. Kisah ini merupakan matriks 3 kali 3. 1, 2, 1, 4, 4, 5, 6, 7, 7. Lalu matriks B 7, 7, 6, 2, 1, min 1, 4, 5, min 4. Nah, jadi kita akan mengalihkan kedua buah matriks ini. Matriks AB sama dengan dikali B. Maka juga dia akan menghasilkan matriks 3 kali 3. Artinya kita kalikan 1 kali 7 tambah 2 kali 2 ditambah 1 kali 4. Begitu juga ini 4 kali min 7 tambah 4 kali 2 ditambah 5 kali 4. Begitu juga ini dengan 6 dikali min 7 ditambah 7 kali 2 ditambah dengan 7 kali 4. 1 kali min 7 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1 dikali min 7, 2 dikali 1, dan 1 dikali 5. Kemudian ini 4 kali min 7. Ini harusnya min 7. 4 kali min 7 ditambah 4 kali 1 ditambah 5 kali 5. Kemudian 6 dikali 7 ditambah 7 kali 1 ditambah 7 kali 5. Ini juga min 7 soalnya. Kemudian 1 kali 6 tambah 2 kali min 1 tambah 1 kali min 4. Kemudian 4 kali 4 tambah 4 kali 6. 4 kali min 1 tambah 5 kali min 4. Begitu juga 6 kali 7, 6 kali 6 ditambah 7 kali min 1 tambah 7 kali min 4. Nah, jadi kita akan dapatkan hasil perkalian matriks AB itu ini min 7 tambah 4
Min 7 tambah 4, maka ini 1. Kemudian minus 28, tambah 8, minus 20, dari ini dong. Kemudian minus 42, minus 42 ditambah 14 ditambah 28 hasilnya juga 0. Kemudian min 7 tambah 25 tambah 25 tambah 2 min 5 dan tambah 5 0. Ini juga ah, min 28 tambah 4 min 24 tambah 25 1. Begitu pula min 42 tambah 7 tambah 35, ini hasilnya adalah 0. Be- Ini juga hasilnya 6 kurang 2 kurang 4 0. 24 kurang 4 20 min 20 24 kurang 4 20 kurang 20 0. Itu pula ini pastinya 1. Jadi terbukti bahwa perkalian matriks AB ini merupakan matriks identitas. Jadi identitas AB dapat disimpulkan bahwa hubungan antara matriks A dan matriks B ini adalah saling inverse. Nah, bagaimana kalau kita balikan untuk membuktikan, sekaligus juga kita membuktikan apakah posisi kedua matriks apabila matriks yang saling bebas ini kita kalikan dengan posisi yang berbeda, akankah menghasilkan inverse matriks identitas? Mari saja kita buktikan. Pertama, kita kalikan saja dulu BA, matriks BA, matriks BA sama dengan hmm, jadi maka min 7 kali 1 tambah min, min 7 kali 4 tambah 6 kali 6. Kemudian 2 dikali 1 tambah 1 dikali 4 ditambah minus 1 dikali 6. Begitu pula dari 4 dikali min 1 ditambah dengan 5 dikali 4 tambah min 4 kali 6. Kita lakukan juga hal yang sama untuk kolom kedua di mana minus 7 dikali 2 tambah minus 7 dikali 4 tambah dengan 6 kali 7. Kemudian 2 kali 1, 2 kali 2 maksudnya, 2 kali 2 tambah 1 kali 4 ditambah min 1 kali dengan 7. Kemudian 4 dikali 5, 4 dikali 2 tambah 5 dikali 4 tambah min 4 dikali 7. Kemudian min 7 dikali 1 tambah min 7 dikali
2 tambah 6 dikali 1. Eh, maaf ini 1, 5, seharusnya 7. Kemudian 2 dikali 1 tambah 1 dikali 5 tambah min 1 kali dengan 7. Itu pula yang terakhir. 4 kali 1 tambah 5 kali 5 tambah min 4 kali 7. Maka dapatkan min 7 6. Kita bisa langsung dapatkan bahwa nilai BA-nya ini adalah 7 kali 1 7. Min 7 kali 4 28. Artinya 35 ditambah 36 maka hasilnya 1. 2 ditambah 4 6 dikurang 6 0. 4 tambah 5 4 tambah 20 24 dikurang 24 0. Kemudian yang ini 14 minus 14 minus 28 42 minus 42 tambah 42 0. 4 tambah 4 8 dikurang 7 1. Kemudian ini 8 ditambah 28 dikurang 28 0. Begitu juga ini min 7 min 35 jadi 40 min 42 tambah 42 0. Ini juga 2 tambah 5 7 dikurang 7 0. Ini terakhir 4 tambah 5 9. 4 tambah 25 29 dikurang 28 sisa 1. Nah, bisa kita lihat bahwa perkalian matriks A kali B ini itu sama dengan perkalian antara matriks B dan kali A. Artinya ini sekali secara tidak langsung juga menguji bahwa selain kita menguji matriks A dan matriks B ini saling saling inverse, kita juga menguji bahwa sifat dari inverse matriks ini apabila kita mengalihkan dengan matriks mula-mulanya, maka dia akan kembali menghasilkan satu matriks identitas atau matriks yang hanya diagonalnya satu, sisanya nol. Jadi terbukti bahwa matriks A B ataupun matriks BA dan pun juga persamaan umum inverse matriks yang dikalikan dengan matriks itu sendiri akan menghasilkan suatu matriks identitas. Ini gimana? Hmm. Oh. Kemudian kita akan mempelajari tentang definisi 2.4, di mana 2.4 ini adalah transpose dari matriks.
Dikatakan bahwa untuk suatu matriks A yang berukuran ke n kali n dan matriks yang berukuran n kali n, di mana di mana elemen B elemen B dari elemen matriks B pada baris ke I dan kolom ke J itu sama dengan elemen matriks A dari pada kolom pada baris J kolom ke I, itu dapat dikatakan bahwa matriks B merupakan transpos dari matriks A. Jadi dapat dituliskan dengan A pangkat T. Artinya T ini artinya transpos. Artinya matriks B adalah transpos dari matriks A. Jadi ini maksudnya bagaimana? Contoh, kalau misalkan kita punya suatu matriks, kita misalkan matriks ini misalnya. Kita ambil saja contoh yang sebelumnya. Transpos matriks. Jadi, kalau misalkan kita punya matriks A itu, maka transpos matriks, maka B yang sama dengan transpos dari matriks A itu sama dengan matriks 3 kali 2. Bisa kita lihat ini A11 sama dengan B11 A. Kemudian ini adalah B21 sama dengan A12 maka B. Kemudian kemudian B31 sama dengan A13 lihat C. Kemudian B21 sama dengan B12 satu B B12 sama dengan B21 D. Begitu pula E dan F dan seterusnya sampai F. Maka kita bisa katakan bahwa B ini merupakan transpos dari matriks A. Inilah yang disebut dengan transpos matriks. Jadi terdapat beberapa persamaan umum yaitu yang merupakan sifat-sifatnya itu dituliskan dari persamaan 2.26 sampai 2.31. Jadi dari persamaan 2.26 ini apabila terdapat suatu matriks A dikalikan dengan inverse-nya maka itu menghasilkan matriks identitas. Sama juga A inverse dikali A sama dengan identitas. Ini sudah kita buktikan juga tadi di contoh soal 2.4. Kemudian, apabila terdapat dua buah matriks A dan B yang kita kalikan dan menghasilkan dan kita inverse, maka itu sama dengan matriks inverse dari matriks B dikali inverse matriks A. Kenapa bukan eh, kenapa bukan matriks inverse matriks A dikali inverse matriks B? Kembali lagi bahwa posisi dari matriks ini juga memengaruhi hasilnya. Sehingga di dalam persamaan umum tersebut telah dibuktikan bahwa untuk inverse matriks AB ini adalah B inverse dikali A inverse. Jadi eh, untuk lebih jelasnya mungkin akan kita buktikan dengan dua persamaan dikit. Karena kan kita sudah membuat persamaan A, A dan B, di mana B itu merupakan, di mana B itu adalah transpose dari A matriks. Jadi kita langsung saja buktikan untuk inverse matriksnya.
Wah, kata-katanya dong. Ketika kau berkaca, wajah memiliki logat, tetap semangat. Ada saatnya kau akan menjadi pangeran Hercules yang menyatakan cinta kepada para wanita dengan segenap medical glory dan epic abadi. Adios, Formosa El Control. Betul. Nah, tapi alangkah baiknya bahwa kalau kita misalkan matriks B ini adalah matriks yang lain. Jadi kita gunakan saja pemisalan yang tadi supaya lebih general. Tadi kita membutuhkan sifat-sifat matriks. Misalkan kita katakan saja persamaan pada kita akan membuktikan persamaan 2,27. Jadi kita ketahui bahwa ini matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F dan juga matriks B. Jadi perkalian dari matriks A, B kita pertama-tama kita harus mengkalikan dulu. Kita harus kita membuat inverse dari matriks A terlebih dahulu, di mana kita mengetahui berdasarkan rumus tadi itu A absen itu A absen itu sama dengan oh sorry, untuk mencari inverse matriks kita memerlukan matriks yang bersifat persegi ya. Jadi mungkin kita akan sedikit mengubah persamaannya menjadi persamaan matriks 2 kali 2. Karena kalau kita ingin mencari inverse tentu kita harus caranya itu harus memiliki matriks persegi. Jadi ini juga kita ubah F, G, H. Nah, maka inverse matriks ini adalah A absennya itu adalah D dan A bertukar posisi, kemudian C dan B itu berubah tanda. Begitu pula dengan matriks B, absen. Intinya itu E dan H bertukar posisi, kemudian G dan F itu bertukar tanda. Maka perkalian matriks A dan absen
sama dengan AD dikurang BC. CD dikurang DC. DC itu sama dengan CD, artinya dia akan menghasilkan nol. Kemudian kita kalikan um, minus AB ditambah dengan BA. Yang sama dengan itu juga adalah nol. Kemudian min BC ditambah dengan AD. Yang sama juga dengan ini istilahnya AD dikurang BC. Jadi untuk lebih formalnya kita pindahkan saja. Nah, kita mengetahui bahwa ada hal yang sama, yaitu AD kurang BC sama dengan, kita tarik keluar saja, dikali dengan 1, 1, di mana itu, yang mana itu dikali dengan matriks identitas. Begitu pula nanti untuk yang bagian B, caranya juga tetap sama. Ini B absen, maka B kali B absen sama dengan EH dikurang FG. Ini GH dikurang HG sama dengan nol. Kemudian AF dikurang min AF ditambah AF ditambah OF menghasilkan nol. Begitu juga dengan ini. GF GF min GF ditambah OH. Jadi kita tuliskan saja OH kurang FG. Sehingga menghasilkan persamaan objeknya itu konstanta dikali matriks identitas. Matriks identitas. Nah, jadi sama, setelah kita dapatkan ini, maka kita akan mencari inverse dari matriksnya, di mana A inverse. A inverse sama dengan 1/, AD dikurang BC dikalikan dengan matriks A absen tadi. Nah, jadi ini adalah inverse matriks A. Kemudian untuk inverse matriks B,
itu sama dengan 1 bagi LH dikurang FG dikali dengan matriks komplement dari B. Dari matriks hasil modifikasi dari B. Nah, dari ini kita sudah dapatkan inverse matriks A dan matriks B. Jadi, setelah kita dapat, kita bisa langsung saja eh, dari yang kita dapatkan ini, kita kalikan A inverse dikali B inverse. Maka kita akan dapatkan matriks ini. Maka dapat kita hitung secara step by stepnya. Ini adalah matriks DH tambah DG, kemudian min CH di min CH ditambah AG. Hmm, min CH ditambah AG. Kemudian min DF ditambah BE dan juga CF tambah AE. Jadi ini adalah perkalian dari matriks A inverse dikali B inverse. Bagaimana kalau kita balik? Bagaimana B inverse dikali A inverse? Jadi mirip juga persamaannya. Maka ini kita pindah. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita buat artinya ini DH ditambah CF. Kemudian ini DG ditambah CE. Kemudian BF, bukan BF, tapi HB, HB, min HB tambah AF. Dan kemudian BG ditambah dengan AE. Jadi kita bisa lihat bahwa hasil dari keduanya ini tidaklah sama. Artinya A inverse dikali B inverse tidak sama dengan B inverse dikali A inverse. Inilah kita sudah membuktikan. Lalu
Bagaimana kita bagaimana kita akan mencari matriks inverse dari AB. Jadi pertama-tama kita akan kalikan dulu matriks A dengan matriks B. Jadi, jadi matriks AB ini adalah yaitu ini artinya AE tambah BG, CE tambah DG. Kemudian AF tambah BH dan CF tambah dengan DH. Seperti ini kira-kira. Kemudian kita akan melakukan inverse terhadap matriks AB. Caranya seperti ini juga, kita akan mencari matriks AB absen yang merupakan modifikasi dari matriks AB. AB absen yang mana itu ini tukar posisi dan ini tukar tanda. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita akan kalikan matriks AB dengan AB absen. Matriks AB, maka kita akan dapatkan AEBG dikali CF ditambah DH tambah dengan AFBH dikali dengan CODG. Karena ini sakitnya ini kurang. Maka bisa kita katakan ini adalah persamaannya. Kemudian CODG dikalikan dengan CFDH dikurang dengan CFDH dikali dengan CODG. Nah, karena CFDH dan CODG ini sama, artinya ini adalah nol. Kita bisa langsung katakan ini nol.
Begitu pula ketika kita ingin kalikan ALBG dengan AFDH dan AFBH dengan ALBG ini juga akan sama dengan nol. Begitu pula juga dengan ini nanti kita akan jumpai CEDG minus CEDG dikali AFBH sama juga artinya kita langsung saja paste yang ini ke sini sehingga kita akan mendapatkan X minus satu, kemudian ini juga satu yang juga mana merupakan matriks identitas. Ini merupakan matriks identitas. Nah, karena kita telah mengetahui ini, kita bisa katakan bahwa AOBG masuk dalam itu buat yang ini kita C, C. Kira-kira begini. Setelah kita dapat AB dikali AB absen, maka kita akan membuat inverse matriks dari AB. AB inverse sama dengan satu dibagi join, satu dibagi ini yang telah kita cari tadi, dibagi dengan ini. Nah, jadi kita melihat bahwa kita perlu menyelesaikan persamaan-persamaan ini dengan lebih sederhana lagi sehingga kita dapat mendapatkan persamaan yang jauh lebih sederhana. kalau tensor buat tapi my question ya. Apa skill ya? Oh, ternyata saya salah paste bukan matriks ini tapi yang ini. AB absen. Nah, hingga hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat CFDH min CEDG, CFDH min CEDG, CEDG. Maka dia lebih mirip ke matriks
eh, inverse matriks B1 inverse matriks B dikali inverse matriks A. Jadi ada kemungkinan bahwa jawaban mengarah ke sini. Namun kita perlu menyederhanakan penyebut dari persamaan A tambah BG CFDH dikurang AF BH dan CLDG supaya kita dapat menemukan suatu pola yang mirip. Lalu bagaimana cara kita melakukannya? Kita dapat lakukannya dengan menarik beberapa variabel keluar. Jadi kita berfokus dulu ke yang ini. Kita misalkan, maka ini kita harus jabarkan lebih rinci sedemikian rupa. AE artinya AECF ditambah atau kita sebutkan saja ACEF ditambah dengan ADEH ADEH ditambah dengan BG BCGE BCFG ditambah dengan BDGH dikurang dengan ACEF dikurang ADFG kurang AC sorry BCEH dikurang dengan BDGH. Artinya kita bisa melihat bahwa ada hal yang sama di mana ACEF ini tidak ada lagi ADEH, namun ADEH masih tetap ada. ADEH, BCFG masih tetap ada. BDGH juga sudah dieliminasi. Dikurang dengan ACF sudah ADFH tetap ada. Dikurang BCOH. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa terdapat kesamaan di mana terdapat sama-sama ADFH juga di sini, maka dapat kita tuliskan AD dibuka di dalam kurung EH dikurang dengan FH. Um, AFG, maaf ini FG, FG, ini juga FG, ditambah FG, ditambah dengan kita bisa melihat bara B dan C, DC dalam kurung FG dikurang FG dikurang dengan EH.
Atau bisa kita tulis juga ini adalah minus dan juga ibarat maka ini adalah H dikurang FG. Nah, sehingga kita telah mendapatkan pola yang sama di mana AD dikurang BC, maka kita dapat simpulkan bahwa matriks AB inverse ini itu lebih mirip dengan matriks B inverse dikali A inverse. Jadi kita copy, kita bandingkan. Nah, lebih mirip. Bukan mirip, tapi sama. DHCF BGAE. Jadi boleh dapat disimpulkan bahwa persamaan 2,27 terbukti. Kemudian 2,28 karena kita sudah melihat juga bahwa perkalian matriks inverse ini sudah menghasilkan hasil yang cukup banyak dalam variabel aljabar, maka juga kita dapat simpulkan bahwa A tambah B inverse ini juga tidak sama dengan A inverse ditambah B inverse. Karena itu sudah sangat terbukti. Kemudian untuk persamaan 2,29 itu adalah eh, transpos dari transpos suatu matriks itu adalah ke matriks itu sendiri. Jadi mari kita buktikan yang tadi kita sudah membuktikan untuk persamaan 2,29. Jadi persamaan 2,29 ini 2,29 ini kita bisa katakan hmm, transpos dari suatu matriks. Tadi ini dia. Jadi sudah kita tadi buktikan bahwa transpos itu sudah bentuk seperti ini. Dan maka kalau kita mau transposkan lagi dari matriks ini, maka kalau kita ingin mentransposkan matriks ini lagi, oke, maka kita akan mendapatkan matriks 3 kali 2. Matriks 2 kali 3. Di mana A11 ini A, ini kemudian A12 ini adalah A2121 yaitu B. Kemudian adalah ini A13 adalah B31 3 dan 1 C. Dan seterusnya kita dapat lengkapi dengan mudah DAF. Maka kita dapat menyatakan bahwa transpos dari matriks transpos itu adalah matriks itu ke sendiri lagi. Jadi persamaan ini terbukti sifat matriks ini terbukti benar. Kemudian ada satu persamaan di mana AB transpos itu sama dengan
B transpos dikali A transpos. Nah, ini mungkin mirip dengan proses pengerjaan matriksnya di mana kita pertama mungkin kita kalikan dulu kedua matriks A dan B sehingga kita mendapatkan perkalian matriks AB kemudian kita transposkan. Lalu kita transposkan masing-masing dari matriks A dan B kemudian kita kalikan. Maka ini juga mirip dengan hasil kita mirip dengan cara pengerjaan dengan matriks inverse AB. Mungkin itu saya serahkan kepada teman-teman untuk dikerjakan secara mandiri untuk membuktikan apakah transpos persamaan transpos matriks dua buah matriks pada persamaan 2,30 itu terbukti benar. Cara pengerjaannya tidak jauh berbeda dengan apa yang saya kerjakan, cuma bedanya ini menggunakan matriks, namun di sini kita harus di sini menggunakan inverse, maksud saya, sementara di sini kita menggunakan matriks. Kemudian untuk persamaan 2,31 A tambah B transpose itu sama dengan adalah A transpose ditambah B transpose. Tadi kita akan jadikan persamaan 2,31 ini equation 2,31. Apabila kita mendapatkan matriks, artinya kalau kita punya suatu matriks, misalkan ada matriks A, A, B, C, D, E, F, G, kemudian matriks B, F, G, H, I, J, K, L. Nah, untuk kita buktikan, maka A transposnya ini tentu sudah kita ketahui bahwa adalah ini. Dengan metode yang sama pula kita akan mendapatkan B transpose. B transpose di mana ini adalah G adalah H, I, ini J, ini K, dan ini L. Pertama-tama kita akan jumlahkan dulu matriks A dan matriks B sehingga kita akan dapatkan matriks A tambah matriks B sama dengan DAF tambah sehingga kita akan dapatkan matriks A tambah G, D tambah J, B tambah H, C tambah I, tambah K, S ditambah L. Nah, transpos dari matriks A tambah B ini akan menghasilkan A tambah G, kemudian B tambah H, kemudian C tambah I, D tambah J, O tambah K, dan F tambah L. Nah, ini adalah transpos matriks. Tadi kita akan jumlahkan juga matriks transpos A dengan transpos B. Tambah transpos B itu sama dengan ini ditambah dengan I, H, I, J, K. Maka akan mendapatkan
A tambah G, B tambah H, C tambah I, D tambah J, E tambah K, F tambah L. Nah, kalau kita lihat, keduanya memiliki jawaban yang sama. Sehingga kita dapat membuktikan persamaan 31. Baik, kemudian ada definisi 2.5, di mana itu merupakan simetri matriks. Matriks yang simetris. Artinya di dalam sebuah matriks A yang memiliki matriks persegi A berukuran n kali n, itu simetris ketika. Kenapa kita katakan simetris? Ketika A sama dengan matriks A itu sama dengan transpos dari matriks A. Artinya itu dikatakan simetris. Artinya dia eh, melakukan pencerminan pada pada diagonal matriksnya. Maksudnya itu adalah baris ke I dan kolom ke I. Jadi dia melakukan pencerminan. Nah, jadi misalkan bisa jadi contoh, apakah matriks identitas disebut juga matriks yang simetris? Jawabannya iya, karena masing-masing dari setiap matriks itu nol dan hanya matriks pada kolom dan baris yang sama yang memiliki nilai satu. Jadi artinya kalau kita dicerminkan pun transpos dari matriks identitas itu juga adalah matriks identitas itu sendiri. Jadi matriks identitas itu juga merupakan salah satu matriks yang simetris. Nah, ada pun contoh-contoh lain yang bisa kita coba teman-teman coba, misalkan nanti kita membuat suatu persamaan, misalkan contoh ada pun matriks yang dapat kita katakan sebagai matriks yang simetris itu di dalam secara persamaan umum. Kalau misalkan kita dapat menuliskan persamaan matriks A sama dengan itu matriks, misalkan kita buat matriks 3 kali 3. Jadi kalau misalkan ini A, A, ini B, ini C. Jadi di dalam diagonal ini dia tidak masalah. Karena mau ditranspos pun dia tetap akan berada di diagonal ini. Sementara yang ini mungkin kita harus lebih fokus di mana A ini adalah D, ini mungkin E, maka di sini ini adalah D dan E. Kemudian kalau di sini adalah F, maka di sini adalah F. Jadi ini adalah salah satu persamaan umum dari matriks yang memiliki sifat simetris. Jadi ini merupakan matriks yang simetris. Simetrik matriks. Ini merupakan matriks yang simetris. Secara matriks simetris itu tentu sudah harus dalam matriks persegi. Kemudian jumlah dan perkalian dari matriks yang simetris. Jumlah dari matriks yang simetris A dan B di mana memiliki dimensi yang sama itu juga selalu simetris. Artinya dua matriks yang simetris itu kalau kita jumlahkan itu akan menghasilkan matriks simetris pula. Contoh, eh, kita mengetahui matriks 2 kali 2 ini adalah matriks simetris. Kemudian ini juga adalah matriks simetris. Kalau kita jumlahkan 1 tambah 1 2, 0 tambah 1 1, 0 tambah 1 1, 0 tambah 1 1. Artinya dia akan menghasilkan matriks 2 1 1 1. Nah, itu adalah matriks yang simetris. Kenapa? Karena apabila matriks tersebut ditranspos, maka itu tetap akan menghasilkan suatu matriks yang simetris. Berbeda cerita kalau kita mengalihkan dua buah matriks yang simetris. Sebagai contoh di persamaan 2.32 ini adalah dua matriks yang simetris. 1 0 0 0, di mana ketika kita transpos juga akan menghasilkan matriks yang sama 1 1 1 1. Ketika kita transpos juga akan menghasilkan matriks yang sama. Namun kalau ketika kita kali, dia akan menghasilkan matriks 1 1 0 0. Dan ketika kita transpos, ini bukanlah matriks yang simetris. Kenapa? Karena baris pertama, kolom kedua, dan juga
baris kedua, kolom pertama itu tidak memiliki nilai yang sama. Sehingga itu secara umum, perkalian dua buah matriks yang simetris tidak dapat dikatakan dapat menghasilkan matriks yang simetris pula. Nah, jadi kira-kira inilah adalah eh, perkalian dari matriks dan juga beberapa sifat-sifat umum. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang 2.2.3 itu adalah multiplication by scalar. Jadi bagaimana kalau suatu matriks itu kita kalikan dengan skalar. Mungkin nanti kita akan singgung tentang sifat-sifat dasarnya, asosiatif, distributif, dan mungkin kita akan singgung bagaimana cara kita menyelesaikan sistem persamaan linear yang memiliki variabel lebih dari dua, mungkin tiga, empat, dan seterusnya dengan metode matriks. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya buat ini dapat membuat teman-teman lebih memahami bagaimana cara kerja dari matriks dan bagaimana sifat-sifat dari matriks. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.